Ibadah? Iya. Ibadah apa? Ya saksi dong. Bawa apa aja, Kak? Yang pertama harus bawa kitab. Yang kedua harus bawa alat tulis. Yang ketiga harus bawa persembahan. Persembahan? Iya. Boni lupa nggak bawa uang. Gini aja, Boni nanti sampai di rumah, Boni minta tolong sama mama papa. Ma, pa, tolong dong transferin persembahan aku di rekening yang kakak cantikin di bawah sini ya. Wah, asik kayaknya. Boni mau ibadah. Ayo kita ibadah. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, kita ada peraturannya ya untuk ibadah start itu. Yang pertama, kalian nggak boleh makan, yang kedua nggak boleh minum, dan yang ketiga kalian nggak boleh rame atau lari-lari sendiri, nggak boleh. Kita harus fokus memuji menyembah Tuhan. Oke, Oke, kita ibadah bareng-bareng yuk. ayo. Hello kids, halo Kak Rahel. Yuk kita mau memuji Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan semuanya, tariannya, nyanyiannya buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan ya di rumah adik-adik masing-masing. Tapi adik-adik boleh tetap sukacita, adik-adik boleh tetap bersukacita karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tunjukkan senyum yang terbaik adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka Kak Rahel? Bersuka. Bagus adik-adik semuanya. Di dalam Tuhan. Semuanya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi ya adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Adik-adik bisa tunjukkan senyum yang terbaik ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Kak Rahel? Di dalam Tuhan. Bersuka. Sekali lagi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Tunjukkan tariannya ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang besok sekarang bersuka citalah. Gimana? Udah suka cita kan? Sekarang kalau kita udah bersuka cita, kita mau ikut Yesus. Yuk Kak. Adik-adik lebih bersuka cita ya.
Adik-adik bisa tepuk tangan, bisa gerakan badan adik-adik semuanya. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya, dan tanganku bekerja untuk Yesus, dan kakiku berjalan ikut dia, ikut Yesus, ikut Yesus. Ku kan berjalan jalan-jalan ikuti. Sekarang balik arah ya. Yesus, ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Yeay. Sekali lagi adik-adik, pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Katakan hatiku. Hatiku terpaut pada Yesus, semakin dalam cintaku kepadanya. Dan tanganku bekerja untuk Yesus, dan kakiku berjalan ikut dia, ikut Yesus, ikut Yesus. Ku kan berjalan jalan-jalan ikuti langkah Yesus, ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Ikut Yesus, ku kan berjalan jalan-jalan ikuti langkah. Sekali lagi. Ikut Yesus, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku, dan semakin hariku semakin jadi seperti Yesusku. Yeay! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kalau adik-adik tadi sudah hebat, sudah jempol, sudah luar biasa. Menyembah, memuji, menaikkan syukur buat Tuhan. Sekarang kita juga mau menyanyikan lagu ini dengan sikap yang benar, dengan sungguh-sungguh adik-adik. Adik-adik boleh duduk, boleh cari tempat yang nyaman untuk adik-adik menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Katakan ku percaya ada bagiku. Sama-sama adik-adik serukan, tak usah ku takut. Sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Katakan tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Adik-adik boleh angkat tangannya. Ku nyanyi haleluya,
perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang. Adik-adik kakak percaya semuanya adik-adik bisa menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalian semua anak yang baik, katakan ku percayakan. Ada bagiku, katakan tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab kau sertaku, tak usah aku bimbang, kau di dalamku, tak usah aku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Adik-adik angkat tangannya. Katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu. Ya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali minggu ini Kak Rita bisa ketemu sama kalian kembali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik semuanya, siap untuk berdoa? Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu kepada setiap kami, sehingga Tuhan minggu ini kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Rita mau menanyakan sesuatu. Nah, kalau kalian disuruh oleh mama papa kalian, kira-kira kalian taat nggak? Nah, misalnya kayak gini, kalian disuruh, Gordon waktunya makan. Nah, kira-kira kamu bakalan taat atau enggak gitu ya? Atau mungkin kalian disuruh sama kakak kalian, disuruh sama guru kalian disuruh, ayo kamu kerjain ini dong. Atau kalian masih mikir-mikir, kira-kira taat atau enggak? Nah adik-adik, ini seperti yang akan Kak Rita sampaikan, hari ini kalian harus taat. Kenapa sih harus taat sama orang tua, sama kakak-kakak kalian atau sama guru kalian? Karena mereka itu lebih tahu apa sih yang terbaik buat kalian. Seperti mereka juga, Tuhan itu adalah Allah yang mengerti apa yang terbaik juga untuk kalian semua. Sebentar lagi kita semuanya, kalian juga bakalan lihat satu buah video. Kalian harus lihat baik-baik videonya. Kenapa? Karena di dalam video ini nanti ada 2 pertanyaan untuk 2 orang. Yang paling cepat jawabannya nanti bakalan dapat hadiah.
So, kita lihat videonya berikut ini. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi.
merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Gimana? Sudah lihat kan videonya tentang seseorang yang luar biasa yang taat sama Tuhan? Sekarang Kak Rita mau kasih 2 pertanyaan. Nah, untuk 2 pertanyaan ini peraturannya adalah siapa yang paling cepat jawab, dia yang bakalan dapat hadiahnya. Pertanyaan pertama, kalian bisa nanti jawabnya di live chat ya, di live chat kalian bisa tulis jawabannya di situ. Untuk pertanyaan yang pertama adalah siapa nama orang yang ada dalam video tadi yang dia sangat taat sama Tuhan. Oke, siapa? Ayo cepet jawabannya, karena siapa yang cepet, yang paling benar dia yang bakalan dapat hadiahnya. Oke Kak Rita tunggu, sampai 5 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah pasti yang paling benar nanti akan dapat hadiahnya. Nah pertanyaan yang kedua adalah, apa sih yang dilakukan sama orang yang taat tadi begitu dia keluar dari bahtera? Apa ya yang dilakukannya? Kalau kalian lihat videonya, kalian pasti bisa jawab. Buruan ya jawabnya. Oke, siapa yang paling cepat di sini yang bisa jawab? Ayo cepet karena hadiahnya menarik banget loh ya. Hadiahnya akan diberikan kepada orang yang paling cepat. Oke, siapa? Cepet jawab, cepet. Oke, Kak Rita lihat sudah ada yang mulai jawab. Dari video yang kita lihat tadi, itu kalian bisa buka Alkitabnya. Jadi kalau kalian di rumah punya Alkitab, kalian bisa buka di Kejadian. Kejadian itu ada di paling depan sendiri, Kejadian 8, 1-20, juga di Kejadian 9, 1-17. Hari ini Kak Rita nggak bakalan baca, tetapi Kak Rita hanya ingin menyimpulkan apa sih yang terjadi di sini, yaitu tentang seseorang yang bernama Nuh. Nuh ini adalah orang yang taat sama Tuhan. Bagaimana dia bisa taat? Pada waktu itu Nuh disuruh sama Tuhan bikin bahtera yang gede banget adik-adik, yang besar banget. Nah ini bahtera atau kapal itu untuk apa? Untuk membawa Nuh beserta keluarganya, juga ada beberapa hewan, agar diselamatkan oleh Tuhan. Karena waktu itu Tuhan ingin menghukum orang-orang karena orang-orang sudah berbuat dosa, berbuat jahat. Tetapi Tuhan melihat Nuh hatinya baik, jadi Tuhan ingin menyelamatkannya. Nah di dalam proses itu Nuh ini dijelek-jelekin adik-adik, dia dibully. Tetapi karena dia melihat Tuhan, karena dia taat sama Tuhan, dia terus melakukannya. Sekalipun dia dibully. Nah adik-adik juga gitu, sekalipun misalnya adik-adik taat sama Tuhan, baca firman Tuhan, kalian lihat ibadah online, lalu dibully sama temennya. Ngapain sih kalian lihat ibadah online, mending kita main game. Ngapain sih kalian baca firman, mending kita main gitu ya. Tapi kalau kalian mau taat sama Tuhan,
kalau kalian harus tetap melakukannya. Kenapa? Karena kalian tahu kalian punya Tuhan yang luar biasa. Nah, seperti Nuh juga seperti itu, dia tetap melakukannya, dia tetap taat. Nah, pada waktu banjir itu datang adik-adik, Nuh selamat. Wah, Nuh akhirnya selamat kan? Dan setelah beberapa lama banjir itu surut, akhirnya Nuh itu keluar dari bahteranya, disuruh oleh Tuhan, dan Nuh melihat. Akhirnya Nuh membuat sebuah mezbah adik-adik, namanya mezbah atau meja dari batu untuk persembahan kepada Tuhan sebagai korban ucapan syukur. Karena Nuh begitu bersyukur diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kalian. Kalian juga harus seperti Nuh, kalian juga harus mempunyai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, ini kita bisa baca, Kak Rita mau bacakan sedikit di Kejadian 8 ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Wow, adik-adik, karena persembahan yang diberikan oleh Nuh, Tuhan itu merasa senang dan dia berjanji tidak akan melakukan, dia tidak akan membinasakan manusia lagi. Nah, adik-adik, kalian juga bisa melakukan seperti Nuh. Kalian bisa memberikan korban persembahan syukur. Gimana ya caranya, Kak Rita? Caranya adalah kalian memuji Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan boleh di pagi hari, atau kalian boleh di malam hari, boleh sendirian, atau boleh ngajak sama keluarga dan teman-teman kalian juga. Oke adik-adik, itu adalah firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, ayat hafalannya kalian bisa buka Alkitab kalian di Kolose 3 ayatnya yang 20a. Untuk firman Tuhan ini jangan lupa ya, ada poinnya. Jadi kalian nanti di rumah bikin videonya, dikirimkan ke Kak Yohana. Pasti semuanya sudah punya kan nomornya Kak Yohana. Kenapa sih harus bikin videonya untuk ayat hafalannya? Karena kita ada poinnya. Pasti kalian suka banget kalau ada poinnya. Poinnya nanti itu bisa ditukarkan dengan hadiah di bulan Desember. Wah, pasti kalian semangat ya kalau ada poinnya. Kita akan baca sama-sama di Kolose 3 ayatnya yang 20a. Syukur, ini adalah ayat hafalannya ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kolose 3 ayatnya yang ke-20a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mudah banget kan? Kalian pasti bisa. Kak Rita percaya kalian pasti bisa. Dan sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Kami mau taat dan kami mau mengucap syukur setiap hari Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang baik yang telah Kau berikan kepada kami dan keluarga kami Tuhan. Kami berharap minggu depan kami bisa mengikuti ibadah online lagi Tuhan. Dan mengajak teman-teman kami yang belum mengikuti ibadah online untuk bisa mengikuti ibadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Wah, ternyata seru sekali ya Kak. Iya dong, ibadah Star Kids itu emang seru. Nah, tadi kan waktu Boni ngelihat ibadah online-nya, di situ kan ada kuis, terus ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Boni harus jawab ya. Nanti kalau Boni berhasil jawab, nanti kakak-kakak akan antar hadiah ke rumah Boni, oke? Yeay, hadiah. Selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.